Baiklah, saya akan memulai lab 2.5.4, yaitu Navigating the Linux File System and Permission Settings. Jadi part pertama yaitu Exploring File System and Linux. Pertama kita buka VirtualBox. Kita klik ini. Kita pilih yang nomor 2. Masukin password CyberOps. Nah, kemudian ini sudah terbuka secara otomatis terminalnya. Jadi kita ketik ls blk untuk menampilkan semua blok device. Kita klik enter, maka akan muncul seperti ini. Nah, kemudian kita akan menggunakan command mount untuk menampilkan lebih detail informasi tentang file system yang dimount di CyberOps Workstation. Kita ketik mount. Nah, itu akan muncul informasi-informasinya. Begitu. Kemudian kita akan masukkan komen ini, sini garis miring. Tunggu sebentar. Sepertinya yang tadi tidak perlu, jadi lanjut aja ke pertanyaannya. Nah, jadi pertanyaannya itu apa arti dari outputnya, di mana file yang terdaftar disimpan secara fisik. Nah, jadi perintah pertama mengubah direktori menjadi direktori root. Direktori root adalah tingkat tertinggi dalam sistem file karena dev SDA1 dipasang pada direktori root garis miring. Dengan mencantumkan file di direktori root, pengguna sebenarnya sedang membuat daftar file disimpan secara fisik di root system file garis miring dev garis miring SDA1. Kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa dev SDB1 tidak ditampilkan pada output di atas? Nah, karena dev SDB1 saat ini belum di-mount. Kemudian lanjut, kita input ini. cd sudah diubah. Kemudian kita akan masukkan ls garis miring l untuk memverify bahwa direktori second drive ada di direktori analyst home. ls l. Tuh, second drive-nya ada nih di sini. Kita tidak perlu menggunakan command mkdir untuk membuat second drive karena dia udah ada. Kemudian kita masukkan ls garis l lagi untuk melihat daftar konten dari second drive ini. Kita klik paste, kita klik enter, masih 0. Nah, kemudian kita akan menggunakan command mount ke yang baru dibuat tadi, second drive. Kita masukin passwordnya. Sebentar. Ini barusan saya input lagi dan muncul tulisan seperti ini. Already mounted. Kemudian kita menggunakan command ls garis l lagi untuk melihat daftar konten dari direktori yang barusan. Kita masukkan. Kita klik enter. Nah, tuh totalnya ada 20. Nah, jadi pertanyaannya itu mengapa direktori tidak lagi kosong? Di mana file yang terdaftar disimpan secara fisik?
Nah, jadi setelah mount yang home analysis second drive tadi telah menjadi titik masuk ke sistem file yang disimpan secara fisik di garis miring dev garis miring sdb1. Ini kita masukkan mount. Maka ini informasi yang tadi. Dan sekarang kita coba masukkan. Kita masukkan ini. Kita klik enter. Maka akan muncul yang file dev. Dan sekarang kita akan on mount. Akan on mount. Sebentar. Saya coba lagi. Nah, setelah saya coba lagi, akhirnya bisa. Kemudian kita masukkan ls l second drive underscore di sini underscore drive garis miring kita masukkan. Dan lihat totalnya udah jadi 0 sekarang. Kemudian kita masuk ke part 2 yaitu file permissions. Kita masukkan komen ini. Kita klik enter. Sudah jadi scripts. Kemudian kita gunakan komen ls garis l untuk menampilkan izin file. Maka akan muncul seperti ini. Nah, jadi perintahnya itu pertimbangkan file siops.mn sebagai contoh. Nah, siapa pemilik file tersebut? Bagaimana dengan grupnya? Nah, jadi pemiliknya itu analis, dan kelompoknya juga analis. Nah, pertanyaan berikutnya, izin untuk siops.mn adalah rrwrr. Nah, apa itu maksudnya? Nah, jadi pemilik file dapat membaca dan menulis ke file tetapi tidak dapat mengeksekusinya. Anggota grup analis lain pemilik hanya dapat membaca file namun tidak diperbolehkan eksekusi atau penulisan. Semua pengguna lain tidak diperbolehkan menulis atau mengeksekusi file itu. Nah, touch command itu sangat simpel dan berguna. Ia mengizinkan untuk pembuatan secara cepat untuk membuat teks file kosong. Gunakan komen di bawah ini. Kita akan gunakan komen yang ini sebentar. Kita akan masukkan ini. Kita klik enter. Nah, permission denied. Nah, jadi ini perintahnya. Mengapa file tersebut tidak dibuat? Cantumkan izin kepemilikan dan konten direktori garis miring mnt dan jelaskan apa yang terjadi. Dengan penambahan opsi garis miring d, ini mencantumkan izin dari direktori Indo. Catat jawabannya di bawah. Baris di bawah ini yang ini. Sebentar. Kita masukkan. Nah, jadi izin direktori garis miring mnt ini dimiliki oleh pengguna root dengan izin drwxrxrx dengan xrx. Dengan cara ini, hanya pengguna root yang diperbolehkan menulis ke folder garis miring mnt. Pertanyaan berikutnya, apa yang bisa dilakukan agar perintah sentuh yang ditunjukkan di atas berhasil? Sentuh itu yang touch itu tadi. Jadi perintah dapat dijalankan sebagai root dengan menambahkan sudo sebelumnya atau izin direktori garis miring mnt dapat diubah. Kemudian saya lanjut. Nah, jadi ada komen chmod itu digunakan untuk mengganti izin dari suatu file atau direktori. Nah, dari yang sebelumnya kita mount the dev sdb1 tadi di mount partition on the home analysis second drive. Direktori dibuat lebih awal di lab ini. Di lab ini. Jadi kita akan masukkan ini.
Kita klik enter. Setelah saya input lagi, dia muncul tuh hasilnya div stb1 already mounted on home analyst. Kemudian ubah second drive directory dan daftar dari konten-kontennya. Jadi kita masukkan ini, namakan jadi seperti ini. Terus kita masukkan ini ls L, dan total kontennya ada 20, akan muncul seperti ini. Nah, jadi pertanyaannya itu, apa izin file myfile.txt? Nah, jadi izinnya itu yaitu garis rw garis r, saya tulis saja. Izinnya itu jadi seperti ini, rw r. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya, gunakan command chmod untuk mengubah izin dari myfile.txt. Kita masukkan ini semua yang saya paste ini ya sudah saya copy dari Kisco sesuai dari labnya. Saya klik enter. Nah, saya coba lagi ya. Klik enter. Tunggu, saya coba lagi. Tunggu, sepertinya ada yang salah. Saya mau coba lagi. Setelah saya coba berkali-kali, ternyata nggak bisa. Malah nggak muncul apa-apa. Kemudian kita masukkan ini. Kita masukkan ls l. Kita klik enter, maka akan muncul seperti ini. Nah, jadi pertanyaannya itu, apakah izinnya berubah? Apa izin dari myfile.txt? Nah, ini dia. rw rx. Di pertanyaan berikutnya, perintah apa yang akan mengubah izin myfile.txt menjadi rwx. Berikan setiap pengguna memberikan setiap pengguna di sistem akses penuh ke file tersebut. Nah, jadi jawabannya tuh ini udah saya copy tadi. Ini dia jawabannya. Nah, kemudian command chown digunakan untuk mengganti kepemilikan dari suatu file atau directory. Kemudian kita akan coba input ini. Kita klik copy. Tunggu, klik paste kok nggak muncul ya. Setelah saya coba ternyata tidak muncul apa-apa. Saya coba lanjut. Kemudian saya input ls l, maka akan muncul seperti ini. Nah, jadi sekarang analis adalah pemilik file. Kemudian kita akan coba masukkan komen. Coba masukkan ini. Saya coba lagi. Tak kenapa setiap saya masukkan ini selalu nggak muncul apa-apa. Sepertinya dia error lagi mungkin, jadi nggak muncul apa-apa. Saya lanjut aja. Dan kita masukkan ini. Get my file. Nah, jadi akan muncul kayak gini. Nah, jadi pertanyaannya itu, apakah operasinya berhasil? Jelaskan. Jadi jawabannya itu ya. Analis adalah pemilik file dan izinnya masih disetel ke 665 seperti sebelumnya. Izin apa adanya memungkinkan pemilik dan pengguna di grup root untuk membuat perubahan pada file. Kemudian kita lanjut ke step 2 yaitu directory and permissions. Pertama kita akan masukkan ini. Klik enter. Nah, dia akan berubah. Terus kita masukkan lsl. Klik enter. Nah, itu totalnya ada 584. Jadi perintahnya itu
Bandingkan izin direktori malware dengan file miniset services. Apakah perbedaan antara bagian awal baris malware dan baris mininet services? Nah, jadi ada huruf D di awal sebelum izin direktori malware. Kemudian saya akan reset, saya akan keluar. Saya masuk lagi. Saya akan menggunakan lsl command untuk menampilkan file yang di home analysis folder. Enter, jadi ada segini. Ini kita akan masukkan ini lsl dev. Kita klik enter. Nah, akan muncul seperti ini ya. Kemudian kita akan membuat dua file menggunakan echo. Kita masukkan ini. Sebentar, saya coba ulang. Sepertinya dia tidak bisa, saya coba lagi. Sekarang saya masukkan ini. Maka akan muncul tulisan simbolik. Kemudian saya akan masukkan ini. Klik enter. Lihat command not found. Kemudian kita masukkan ini. Cat file 2. Kita klik enter. Saya coba lagi. Dan yang ini nggak muncul apa-apa juga. Kemudian kita gunakan ln-s untuk membuat link simbolik ke file 1.txt dan in untuk membuat hard link ke file 2. Kita coba masukkan. Enter. Kemudian no such file or directory. Kemudian kita masukkan ini. Saya coba lagi. Oh, ternyata filenya eksis, masih ada. Kemudian kita akan menggunakan command lsl untuk memeriksa directory. Enter. Muncul kayak gini. Kemudian ubah nama dari file originalnya, file 1.txt dan file 2.txt. Saya coba masukin ini. Enter, saya coba lagi. Setelah saya coba lagi ya, maka muncul seperti ini. Untuk yang file 2 juga munculnya kayak gini. Kemudian saya masukkan ini. Kayak file simbolik. Enter. No such file or directory. Saya coba masukkan cat file 2 hard dan tidak muncul apa-apa. Saya lanjut ke pertanyaannya. Menurut Anda, apakah yang akan terjadi pada file 2HD jika Anda membuka editor teks dan mengubah teks di file new.txt? Nah, jadi mengubah isi satu file akan mengubah isi file lainnya karena keduanya menunjukkan ke inode yang sama pada hard disk drive.